Kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot. Rupiah pada Kamis 16 Juni 2022 pukul 9.13, rupiah menguat tipis 0,05% di level 14.738 per dolar Amerika Serikat. Meskipun menguat tipis, pelemahan rupiah pada minggu ini melemah cukup signifikan. Kita akan pantau bersama bagaimana Bank Indonesia menyikapi naiknya FFR pada minggu depan, karena The Fed sudah menaikkan suku bunga FFR sebesar 75 basis poin semalam menjadi 1,75%. Sebagian dari pasar memprediksi kenaikan 25 basis poin pada suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate, namun ada yang menyatakan inflasi masih terkendali dan suku bunga acuan akan tetap tidak dinaikkan. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini? Kami ajak Anda memantau bersama posisi pembukaan indeks harga saham gabungan menguat 0,61%, sudah berada di zona hijau dan ini juga berhasil di level 7.007. Sebenarnya Badan Pusat Statistik atau BPS juga mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia masih surplus 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan begitu, neraca perdagangan Republik Indonesia telah berlangsung surplus selama 25 bulan beruntun. Dan tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga resmi telah melakukan perombakan atau juga reshuffle kabinet dengan melantik 2 orang menteri dan 3 wakil menteri. Dan target Presiden Joko Widodo dengan sosok baru di kabinet adalah menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan energi yang mengancam, dan kehadiran politisi diharapkan juga memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas politik dan juga menguatkan IHSG. Dan selanjutnya kita ke mancanegara, kita pantau bersama posisi pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik. Kita lihat bersama, selain Hang Seng yang turun 1,87% di level 21.274, semuanya berada di zona hijau. Nikkei 225 berada di zona hijau menguat 3,56%, Shanghai Composite juga menguat 0,12%, dan Kospi juga menguat 1,26%. Tapi inflasi tinggi global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan dan juga pasar komoditas, pembatasan COVID-19 di China, dan juga perang Rusia di Ukraina tetap menjadi perhatian investor. Pergerakan bank sentral global menjadi sorotan investor dan imbal hasil obligasi yang mencapai level tertinggi 2 dekade akibat bertambahnya kegelisahan atas resesi yang didorong oleh potensi kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari The Fed. Ya, kita lihat bersama bagaimana dengan bursa saham Eropa. Kinerjanya cukup baik, menguat cukup tajam. Euro Stoxx 50 di zona hijau naik 1,64% dan juga FTSE 100 juga naik 1,2%. DAX dan juga CAC juga naik dari 1,35% hingga 1,36%. Investor akan disuguhkan dengan rilis data inflasi wilayah Eropa pada Jumat esok hari waktu Indonesia, dan sentimen investor juga tertekan oleh konfirmasi Bank Sentral Eropa atau ECB pada Kamis lalu. ECB berniat untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juli. ECB juga menaikkan ekspektasi inflasi di wilayah Eropa secara signifikan dan menurunkan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonominya. Dan selanjutnya kita ke Wall Street, mari kita lihat kinerja bersama. Akhirnya Wall Street berada di zona hijau. Dow Jones naik 1% dan juga S&P 500 naik 1,46%. Nasdaq Composite naik 2,5%. Ini cukup baik kinerjanya. New York Stock Exchange Composite juga naik 1,04%. Dan perdagangan kemarin indeks di bursa Wall Street ini berbalik ya, ditutup menguat cukup signifikan, mengantarkan Dow Jones mengakhiri pelemahannya selama 5 hari berturut-turut. Signal dari Bank Sentral Amerika Serikat yang akan tetap responsif terhadap inflasi setelah bulan ini juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin menjadi sentimen yang positif, dan ini adalah sentimen positif yang utama untuk mendorong penguatan hari ini.